sedikit membantu mengenai tugas 2 matematika prodi agroteknologi. Di sini terdapat soal, saya hanya akan membahas nomor 1 dan nomor 2. Di sini terdapat soal, misal data nilai matematika 40 mahasiswa sebagai berikut. Nah, terdapat 40 data, di mana data ini belum tersusun. Lalu, tentukan nilai-nilai berikut, nilai minimum, nilai maksimum, range atau jangkauan, banyak kelas interval, panjang kelas interval. Dan yang nomor 2, kita diminta untuk mengisi tabel distribusi frekuensi. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan tugas saya. Di sini, pertama-tama yang saya lakukan atau yang saya kerjakan adalah dengan menyusun data yang tercantum gitu. Di sini saya susun dimulai dari 33 sampai 97. Nah, lalu pada soal tentukan nilai minimum. Nilai minimum ini merupakan nilai terkecil dari sekumpulan data ini. Nah, saya dapatkan nilai terkecilnya itu adalah 33. Nah, nilai maksimumnya adalah 97. Lalu di sini ditanyakan range atau jangkauan. Range atau jangkauan ini merupakan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Tadi kan kita sudah dapat nilai maksimumnya 97. Lalu nilai minimumnya 33. Tinggal dikurangi saja 97 dikurangi 33, hasilnya 64. Lalu banyaknya kelas interval. Nah, dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N di sini merupakan banyaknya data. Nah, banyaknya data ini terdapat 40. Ya, jika di total ini terdapat 40 data. Lalu, tinggal kita masukkan saja. 1 ditambah 3,3 log 40. Log 40 itu 1,60. Kita menggunakan kalkulator saja untuk menghitungnya. Didapatkan hasil 1 ditambah 5,29. 5,29 dari log 40 yaitu 1,60 dikali 3,3. Dan kita mendapatkan hasil 6,29 setelah ditambah 1 sama dengan, kita bulatkan sama dengan 6. Selanjutnya panjang kelas interval. Nah, panjang kelas interval ini didapatkan dari membagi range atau jangkauan dengan banyaknya kelas interval. Jadi range per K. Nah, range-nya itu kita dapat 64 dibagi 6. Hasilnya adalah 10,67. Kita bulatkan menjadi 11. Selanjutnya, tabel distribusi frekuensi. Saya akan menjelaskan bagaimana detailnya cara mengerjakan ini. Oke, jadi gini. Dari data-data yang sudah kita susun tadi, kita kan diminta untuk menentukan interval, titik tengah, frekuensi relatif, dan frekuensi kumulatif. Nah, untuk menentukan interval, kita kan sudah dapat tadi panjang intervalnya. Panjang intervalnya itu kita dapat 11. Nah, maka dan nilai minimumnya itu kan 33. Nah, kita tulis aja di sini 33 dulu. Anggaplah ini kan TB, tepi bawah. Ini kan TB nih. Ke tepi atas. Nah, kita taruh nilai minimal 33. Sampai berapa ya kan?
Nah, untuk panjang interval ini dari tepi bawah interval pertama ke tepi bawah interval kedua ini memiliki panjang kelas 11, berarti 33 ditambah 11, yaitu 44. Nah, 44 ditambah 11, 55, 66, 77, 88. Lalu, untuk tepi atasnya, dari 44 ini dikurangi 1, jadi 43. Ini 55 dikurangi 1, 54. 54, lalu 66 dikurangi 1, 65. 76, 87, dan 98. Jadi begitu cara menentukannya. Lalu selanjutnya titik tengah atau X. Titik tengah ini, X ini didapat dari menjumlahkan tepi bawah ditambah dengan tepi atas dibagi 2. Jadi, misal pada interval pertama, 33 ditambah dengan 43 dibagi 2 sama dengan 76 per 2 sama dengan 38. Terus di sini 38. Begitupun yang ini, 44 ditambah 54, 98 dibagi 2, 49. Dan seterusnya. Kita tidak perlu menjumlahkan untuk yang ini. Selanjutnya kita ke frekuensi. Frekuensi itu banyaknya data pada interval ini, pada masing-masing interval. Misalkan pada frekuensi yang pertama nih, pada interval pertama, banyaknya berapa? Nah, dari data yang sudah kalian urutkan, terdapat 2 angka pada interval 33 sampai 43, yaitu angka 33 dan 38. Ya kan? Lalu berarti hanya ada 2. Tulis 2. Nah, dari 44 sampai ke 54 ada 44, 48, 49, 52, 54 dan 54. Berarti ada 6. Frekuensinya 6. Dan seterusnya kalian hitung ada berapa frekuensinya pada masing-masing interval. Ini dijumlahkan jumlah frekuensinya yaitu 40. Jadi jumlah frekuensi ini sama seperti N. Itu 40. Nah, selanjutnya ke frekuensi relatif. Frekuensi relatif untuk terdapat yang F ini desimal ya, desimal. Nah, ini untuk persen. Lalu untuk persen, maka kita tentukan F-nya. F ini didapat dari frekuensi interval tersebut dibagi dengan jumlah frekuensinya. Misal pada frekuensi yang pertama ada 2 dibagi 40. 2 per 40. Maka didapat 0,05. Nah, kita masukkan 0,05. Lalu 6 dibagi 40, yaitu kita dapatkan 0,15. Dan seterusnya.
Nah, jumlah dari frekuensi ini harus sama dengan 1,00, sama dengan 1. Nah, untuk persennya kita tinggal kali 100 dari frekuensi ini. 0,05 dikali 100 sama dengan 5. 0,15 dikali 100 sama dengan 15. 0,225 sama dengan 22,5. 30, 15, dan 12,5. Nah, jumlahnya itu harus 100%. Lalu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini kita mulai dengan 0. Kita mulai dengan 0. Kita mulai dengan 0. Kita mulai dari 0 ya, dari 0. 0 ini ditambah, untuk frekuensi kurang dari itu ditambah dari frekuensinya ini. Jadi 0 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, 0 ditambah 6 sama 0 ditambah 2 sama dengan 2. 0 kita kan sudah menambah dengan 2, maka tidak mulai dari 0 lagi, melainkan dari 2. 2 ditambah dengan 6 jadi 8. Lalu 8 ditambah dengan 9 jadi 17. 17 ditambah 12 sama dengan 29. 29 ditambah 6 sama dengan 35. 35 ditambah 5 sama dengan 40. Nah, sementara frekuensi kumulatif lebih dari itu dimulai dari pada frekuensi kumulatif lebih dari di interval pertama ini kita mulai dari 40 atau jumlah frekuensinya dari 40. Kalau ini kan yang kurang dari terakhirnya adalah 40. Kalau ini awalnya 40 ditambah, dikurangi. Kalau ini ditambah, ini dikurangi 2. 40 dikurang 2 sama dengan 38. 38 dikurang dengan 6 sama dengan 32. 32 dikurangi 9 sama dengan 23. 23 dikurangi 12 sama dengan 11. 11 dikurangi 6 sama dengan 5. Nah, sudah kita dapatkan hasilnya seperti ini. Apabila ada yang sulit dimengerti, bisa diulang kembali dari awal. Terima kasih.